Teman-teman semua yang menyimak video ini. Di sini saya mau ngasih tutorial terbaru cara menjadi Mikrotik Academy ya bagi sekolah baik itu SMK maupun universitas yang ingin menjadi Mikrotik Academy seperti itu ya. Jadi ada beberapa step ya yang bisa diikuti, nanti bisa disimak ya step by step ya. Saya mulai dari yang pertama bahwa kalau mau jadi Mikrotik Academy benefitnya apa aja sih mas? Kita mulai dari why-nya dulu nih. Kenapa sih sekolah harus jadi Mikrotik Academy gitu ya? Jadi pertama itu nanti akan mendapatkan routernya secara free ya 20 buah. Nah, nanti saya kasih tanda bintang ya, nanti saya jelaskan. Nah, karena ada beberapa sekolah yang mas saya mau belajar mikrotik tapi alatnya sedikit mas ya, di Tasik waktu itu ya ada yang cerita. Nah dengan adanya Mikrotik Academy ini akan dibantu sama Mikrotik Latvia untuk belajar mikrotik di sekolahnya masing-masing dengan cara diberikan router sebanyak 20 buah seperti itu ya. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, harga khusus siswa sertifikasi MTCNA ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di jadwal yang umum gitu ya, training untuk MTCNA secara reguler itu biayanya di 2 juta sampai dengan 2,5 juta per orang ya, selama pelatihannya 3 hari seperti itu. Nah tapi kalau misalkan kita sudah menjadi Mikrotik Academy ya, ketika sekolah itu sudah jadi akademi, maka sekolah itu ketika ada 10 siswa misalkan ya, 10 siswa mau eksam nih mikrotik di sekolahnya masing-masing gitu ya. Nah maka 10 siswa ini dia by default itu free, gratis ya, jadi nggak perlu dikasih biaya berapapun gitu ya. Nah tapi beberapa sekolah terutama swasta ya itu ada mungkin dikasih biaya tergantung dari sekolahnya ya, ada yang ratusan ribu misalkan atau mungkin 1 jutaan contoh gitu ya. Nah jadi seperti itu. Setelah jadi akademi by default gratis, tapi kalau mau dicas ke siswa juga boleh ya, tapi setelah itu gratis semua. Oke, itu gambarannya. Dan di sini nanti akan dapat baju akademi trainer, dapat sertifikat akademi trainer, dan yang paling terpenting bisa mengadakan ujian MTCNA di sekolahnya masing-masing untuk siswa-siswinya bekal sebelum lulus ya, seperti itu. Dan goalnya adalah tidak hanya mendapatkan ijazah sekolah saja atau kampus saja, tapi ada sertifikat industrinya yaitu Mikrotik MTCNA. Dan kalau kita ngomongin dari sisi bisnis ya, itu kita bisa juga menggunakan logo Mikrotik buat iklan gitu ya, poster dan pamflet apapun itulah. Jadi misalkan satu-satunya sekolah yang kerjasama Mikrotik perusahaan Latvia, perusahaan Eropa gitu ya di NTT, nah itu bisa, silahkan. Oke, step by stepnya pertama nanti akan ada kita bahas fact-nya dulu ya, faktanya ya. Ada banyak banget akademi di seluruh Indonesia, bahkan di dunia ya. Ada 650 sekolah yang jadi akademi ya, dan 500 lebih itu ada di Indonesia nih teman-teman. Jadi ada banyak banget di Indonesia ya. Ya, karena memang sekolah di Indonesia banyak banget seperti itu ya. Nah nanti kan dapat kemeja, dapat sertifikat, kurang lebih seperti ini ya, dapat kemeja, dapat sertifikat ya. Ini nanti kemeja ketika mau ngajar, contohnya pakai kemeja itu gitu ya. Sertifikat kalau mau ditempel di tempat meja kerja guru atau dosen boleh juga, silakan ya. Jadi nanti ada sertifikat baru nih, namanya ACTR atau Academy Trainer disebutnya ya. Dan nanti akan dapat router ya, seperti ini contohnya, dapatnya RB9412ND 20 buah ya. Jadi dapat router, dapat kemeja ya, sama ada sertifikat di sini ya. Nah, itu buat pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Dan goalnya itu adalah tadi kita bisa mengadakan ujian MTCNA baik itu di kelas 12 atau di semester 7, contohnya kalau kampus ya, untuk mereka bekal ke dunia industri seperti itu. Nah, gimana sih mas step by stepnya? Jadi step by stepnya ya, pertama kita harus ada gurunya dulu tentunya yang akan mengajar dan akan meraih MTCNA atau MTCRE ya. Dan untuk gurunya itu nanti nilainya adalah harus punya 2 sertifikat mikrotik yaitu MTCNA dan MTCXX saya bilangnya ya.
Karena ini bebas ya, mau itu MTCRE gitu ya, mau itu MTCSE ya dan lainnya. Tapi kalau kita menyarankannya MTCRE karena lebih mudah lah seperti itu ya. Itu poin pertama. Poin yang kedua, nanti kita akan mengirimkan MOU ya ke Latvia. Nanti kita bisa kirimkan MOU, nanti setelah ini saya share step by step ya. Dan kita bikin website dulu untuk verifikasi ya. Jadi orang Latvia bagaimana dia tahu bahwa wah ini sekolahnya bener nggak nih? Jangan-jangan sekolahnya udah tutup contohnya. Nah dia akan lihat dari website sekolah. Kalau sudah di-approve, maka nanti akan dikirimkan dapat router, dapat kemeja, sertifikat ya. Nah itu nanti akan diberikan dari Latvia. Kalau routernya udah nyampe, nanti sekolah akan ngajarin ke siswa-siswinya atau mahasiswa-mahasiswinya buat kampus ya, akan mengajarkan cycle-nya bebas setiap 6 bulan sekali atau ngajarinnya bebas ya, mau itu dibikin eskul, mau itu diajarinnya di mata pelajaran harian ya, bebas. Dan yang perlu diingat bahwa ujiannya itu nanti minimal 6 bulan sekali ya. Jadi setiap 6 bulan atau setiap setahun 2 kali lah itu adain ujian. Walaupun yang ujian siswa-siswinya atau mahasiswa-mahasiswinya 5, 3 ya, berapapun itu. Yang penting aktif lah seperti itu ya. Dan kalau expired nanti bisa diperpanjang lagi untuk sertifikat academy trainernya ya. Kurang lebih seperti itu step secara singkatnya, saya akan coba detailkan. Pertama, pelatihan guru MTCNA dan MTCRE. Jadi kalau misalkan kita mau mulai akademi, target kita ini dulu nih, harus ada guru-guru yang memiliki 2 sertifikat, dan kita saraninnya MTCNA dan MTCRE. Nilainya minimal 75% ya. Nah, ini perlu kita kejar seperti itu. Dan saran saya gurunya itu guru yang sudah tetap lah ya, guru tetap. Karena apa? Kalau misalkan gurunya nanti pindah contohnya ya, nah itu berarti sekolah harus regenerasi gitu ya. Regenerasi adanya trainer-trainer baru ya, seperti itu. Atau mungkin bisa kalau guru-guru yang diikuti pelatihan oleh sekolah, mungkin bisa ada hitam di atas putih berapa tahun gitu ya. Itu disesuaikan. Nah, ngambil pelatihannya di mana Mas? Bisa ikuti jadwal reguler di IDN ya. Jadwal reguler di IDN itu misalkan saya coba buka jadwal.idn.id. Nah, di sini kita ada MTCNA misalkan ya. Nah, kita jadwalnya ada banyak ya, tiap bulan ada beberapa kelas, nanti bisa dipilih yang sesuai dengan jadwalnya masing-masing ya. Begitu juga MTCRE, nanti kalau kita lihat juga ada banyak ya, seperti itu. Mau di Jakarta atau di Semarang boleh juga, intinya harus punya 2 sertifikat ini ya, seperti itu. Kalau udah punya gimana Mas? Kalau udah punya kita kirim MOU teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita akan isi MOU-nya 2 rangkap. Kita kirim pakai DHL Express ya biasanya. Dan harap dibaca dulu, diteliti ya. Khawatir ada kata-kata yang bisa ada pertanyaan, nanti bisa tanyakan ke saya. Nah, MOU ini di print 2 rangkap dan dicap basah ya oleh kepala sekolah, dan pastikan kepala sekolahnya dalam beberapa bulan, mungkin 3-6 bulan tidak berubah. Karena pernah ada kasus, wah udah ngirim MOU nih sama kepala sekolah sekarang, ternyata di approve-nya 1-2 bulan ke depan, which is kepala sekolahnya udah ganti. Nanti orang Latvianya nanya, ini MOU baru saya cek, lalu kenapa kepala sekolahnya kok beda sama dapodiknya. Nah, jadi disesuaikan ya, seperti itu. Nanti kalau udah selesai proses, 1 MOU akan disimpan di Latvia, 1 MOU akan dikirim oleh sekolah gitu ya. Nah, nanti bisa coba saya cek di sini agreement salah satu sekolah yang pernah kita bantu. Nah, ini MOU-nya ya. Salah satu yang perlu diingat dan dipelajari atau didiskusikan kepada kepala sekolah adalah di poin 2.4 ya, saya bacakan. Jadi sekolah itu harus menjalankan Mikrotik Academy kelas selama 6 bulan ya, dari date of mutual agreement ini ditandatangan. Jadi setelah selesai sama Latvia nyampe di Indonesia, 6 bulan itu harus adain kelas atau ujian ke siswa-siswinya ya. Dan kalau misalkan dalam 6 bulan tidak ada yang mengadakan ujian gitu ya, maka nanti akan ada notifikasi secara tertulis, dia katakan.
Dan kalau misalkan tidak ada juga dalam 3 bulan semenjak adanya notifikasi, maka sekolah harus membalikkan semua alat-alat yang diberikan, seperti itu ya. Jadi itulah saya ceritakan bahwa kalau bisa tiap 6 bulan sekali panggil aja 2-3 siswa gitu ya yang ujian gitu, biar terlihat aktif ya, seperti itu. Walaupun dia lulus ataupun nggak lulus ya, yang penting aktif aja gitu ya, cycle-nya jalan, seperti itu. Walaupun realitanya kita udah bantu 100 lebih sekolah, belum ada sih sekolah yang diminta gitu ya, terus juga balikin gitu, belum ada sih. Tapi ini secara tertulis aja gitu ya. Jadi main aman, jaga-jaga kalau misalkan nanti makin ketat orang Latvianya ke depannya. Jadi yang tadi saya infokan ya, seperti itu. Nah, nanti websitenya gimana Mas? Untuk websitenya kita harus ada website, ada tambahan Mikrotik Academy di websitenya ya, seperti itu. Jadi nanti ada page khusus, contohnya gini ya, ini domain utama sekolah, lalu ada /Mikrotik Academy. Dan nanti di situ isinya tentang Mikrotik Academy. Mikrotik Academy itu apa, yang dipelajarin materinya apa saja, terus juga sertifikat gurunya nanti ada siapa, terus juga ada sambutan kepala sekolah, nanti ada nama jelas kepala sekolah juga di situ ya. Nah, jadi nanti kita buatkannya di situ. Karena Mikrotik Pusat dia akan melihat websitenya itu dari MOU-nya. Nanti misalkan wah MOU-nya Bu Dina misalkan. Nah, nanti di website tersebut ada tulisan kepala sekolah Bu Dina. Nah, nanti dia akan cek dari situ. Terus juga ketika ngisi MOU, pastikan yang diisi itu harus sesuai dengan Dapodik SMK ya. Misalkan saya cek SMK Yadika 11 contohnya. Dapodik ya. Dapodik. Nah, di sini kan ada nih SMKS Yadika. Nah, ini ya Kemendikbud. Pastikan nama yang di MOU-nya nanti sesuai ya. Misalkan SMKS Yadika 11 Jatirangga, berarti nanti di sini disesuaikan. Jadi ini harus yang sesuai ya. Terus juga di bagian bawah di sini ada registration nomor, ini NPSN-nya juga nanti diisi ya. Nanti sisanya ini yang isi ini adalah orang Latvianya. Kita ngisinya hanya di nama sekolah, lalu di sini headmaster kepala sekolahnya atau rektornya. Di sini sekolah negeri contohnya, atau sekolah swasta, itu tinggal ditranslate aja Google Translate ya. Nah, ini ditulis di sini. Oke ya, itu gambarannya. Untuk yang website contoh nih, saya buka beberapa website yang sudah oke. Ini website yang pertama SMK HPTI Banjar Agung. Kalau kita lihat ini adalah website utamanya, jadi domain utama. Di sini nanti ada namanya Mikrotik Academy dan ini harus muncul ya. Ini harus muncul. Kalau diklik nanti akan ada selamat datang, kepala sekolah namanya, MTCNA apa aja ya. Kurikulumnya belajar apa aja ya. Nanti gurunya siapa. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini udah bagus ya. Contoh website yang kedua SMKN Padaherang ya. Di sini nanti ada tab juga Mikrotik Academy, diklik nanti akan ada penjelasan kepala sekolah ya. Nah, kurang lebih gitu. Yang lain juga sama ya. Jadi pastikan ada di sini langsung muncul Mikrotik ya. Ini juga nih ada Mikrotik Academy. Oke ya, jadi nanti bisa dibuatkan seperti ini kurang lebih untuk website ya. Kalau sudah websitenya sudah oke, terus juga kepala sekolahnya sesuai, maka nanti dia akan memberikan router ya, akan ke Indonesia. Nanti akan dikasih router 20 buah, kemeja, sertifikat, dan 1 MOU yang sudah ditandatanganin Latvia, seperti itu ya. Nah, pengirimannya kalau sudah di-approve itu bisa seminggu lah ya, beratnya 6-7 kilo. Tapi yang jadi permasalahan itu di Latvia sekarang lagi ramai lah ya, karena seluruh dunia ya. Seluruh dunia banyak yang mau jadi Mikrotik Academy. Jadi kadang ada kepala sekolah atau sekolah nanya, "Mas, prosesnya berapa lama semenjak ngirim MOU?" Jawabannya bisa 2 sampai 3-4 bulan mungkin ya. Nah, jadi memang agak panjang akhir-akhir ini. Kalau dulu mah seminggu 2 minggu langsung dikirim routernya ya. 3 minggu langsung. Kok ini emang agak lama ya, seperti itu. Kalau routernya udah nyampe, ya udah diajarkan ke siswa-siswinya ya. Ada beberapa guru yang, "Mas, kalau saya mah ngajarinnya di tiap Sabtu, Mas, pas lagi eskul." Boleh. Tiap 2 jam gitu ya, 2-3 jam setiap hari Sabtu. Jadi 6 bulan ujian. Boleh.
Ada juga Mas, kan ini kan tiap hari atau tiap minggu kan emang belajar mikrotik Mas. Jadi kita tinggal pemantapan aja Mas nanti. Itu juga boleh ya, silahkan bebas ya. Yang penting tadi cycle-nya adalah tiap 6 bulan sekali ujian ya. Atau ya mentok-mentok 9 bulan lah tadi ya, 9 bulan. Nah itu pastikan ujian ya. Yang tadi saya bilang bahkan 2-3 siswa aja nggak apa-apa ujian. Nanti 3-6 bulan ujian lagi gitu ya. Jadi nggak harus nunggu banyak gitu ya, karena dia nggak ada minimal yang ujian tuh berapa, itu nggak ada. Oke, itu untuk yang ujiannya tadi. Nah, terus kan tadi dapat sertifikat academy trainer ya. Sertifikat academy trainer ini nanti dia ada 3 tahun juga, dan ini harus diperpanjang tiap tahunnya. Jadi kalau misalkan kita lihat misal ya di gambar ini, di sini ada Pak Ahmad, dia dari 2018 sampai 2021 ya, 2021. Tapi karena 2021 dia expired, maka dia diperpanjang 3 tahun menjadi 2024 ya. Nah, jadi dia ngajarin lagi ke siswanya ya 2024 ya, seperti itu. Nah, sekarang kita ngomongin biaya. Oke Mas, jadi total berapa biayanya Mas? Nah, biayanya pertama tadi saya sudah infokan ya. Jadi harus ada gurunya dulu, guru yang sertifikasi ya, 75% ke kedua kelas gitu ya. Setelah itu nanti kita baru proses Mikrotik Akademinya ya. Dan prosesnya kalau saya coba jabarkan, pertama kan kita harus ngirim MOU dulu ya dari Indonesia ke Latvia, itu pakai DHL ya. DHL tergantung dolar juga ya Bapak Ibu. Kalau kemarin saya ngirim baru 1-2 minggu 890-an ya. Kalau ini waktu Covid 900-an lah. Jadi gini, kita buletin aja ya. Saya kadang tulis 9,5 gitu ya buat ngebuletin. Nah, jadi ketika MOU-nya udah sampai kan di approve tuh. Kalau di approve kan nanti akan dikirim ada router, kemeja, sertifikat ya. Nah, itu routernya gratis Bapak Ibu ya. Jadi kalau routernya kalau kita hitung-hitungan kan 20 unit tuh. 20 unit, per unitnya itu tuh bisa sekitar 380 sampai 400 ribu ya. Kali 20 itu 8 juta ya. Nah, ini gratis ya. Tapi kan ketika masuknya itu ada semacam ongkir ya, bea cukai, terus juga pajak gitu-gitulah. Nah, itu terakhir 3,7 sampai 4 juta terakhir ya. Nah, kurang lebih gitu. Alhamdulillah. Jadi total bisa sekitar 4650 lah, atau dibuletin 5 juta lah. Kadang saya info kayak gitu juga ke sekolah, karena ini kan sampai di IDN ya. Kadang ada Mas, saya mau harganya udah sampai sekolah saya Mas. Boleh, nanti kita kirimin pakai kargo ya, seperti itu. Nah, kalau sudah proses yang ini, maka kan 3 tahun berjalan tuh ngajarin gitu ya, selama 3 tahun. Kalau misalkan dalam 3 tahun itu sudah selesai, maka perlu diperpanjang. Jadi biaya perpanjangnya 1 juta per 3 tahun gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi selama 3 tahun itu nanti ngajarin terus ya. Nanti kalau udah expired perpanjang, seperti itu. Oke, kurang lebih gitu ya gambarannya, prosesnya Bapak Ibu semua. Jadi semoga jelas prosesnya ya. Nah, kadang kalau ngomongin biaya ada juga yang bertanya, Mas, ini kita yang perlu diingat ya, ada namanya FAQ, for frequently asked question. Saya review di sini aja. Pertama, Mas, ini boleh buka ujian ke sekolah lain nggak gitu ya? Jawabannya nggak boleh, karena kan ini MOU-nya itu kan antar sekolahnya dengan Mikrotik Latvia ya. Jadi ini eksklusif, hanya sekolah itu aja, nggak boleh dibuka untuk sekolah lain ya. Ataupun apalagi buat umum ya, itu nggak boleh. Kalau ketahuan gimana, nanti di blacklist ya, sekolahnya akan di blacklist dan router semua ditarik ya. Nggak bisa lagi jadi Mikrotik Academy untuk 5 tahun atau bertahun-tahun ke depannya ya, seperti itu. Terus ada juga misalkan yang bertanya, Mas, kalau misalkan kita ada 2 guru Mas untuk mau jadi trainernya, itu gimana Mas? Nah, kalau misalkan ini kan biaya awal ya, untuk yang biaya nomor 1 dan 2 ini biaya awal. Kalau ada 2 guru berarti contoh kalau saya total kan ongkir tadi 950 ya. Terus ini untuk pajaknya 3,7. Berarti kan 4650
Nah, berarti ini buat satu trainer gitu ya, satu trainer. Kalau misalnya Mas tambah trainer, satu trainer lagi berarti tambah 1 juta. Karena ini buat kemejanya sama buat ongkir ya dari Latvia ke Indonesianya. Kalau penambahan trainernya misalkan berbeda waktunya contoh gitu ya. Ya, jadi nanti tinggal nambah 1 juta aja kalau nambah satu trainer gitu ya. Pertanyaan yang ketiga yang sering juga, Mas, kalau ada gurunya keluar, Mas, resign, berarti kita harus regenerasi ya, harus regenerasi segera. Karena apa? Ya ngejar yang 6 bulan tadi ya. Kalau misalkan nggak ada yang ujian 6 bulan gitu ya, nah itu nanti akan diberikan sanksi tadi ya, sanksi tadi. Oke ya, kurang lebih gitu untuk yang sering ditanyakan. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa hubungi saya ya. Nanti nomor HP-nya di sini aja deh yang terakhir ya. 085780740217 Mas Oki ya. Nah, nanti bisa PM saya. Oke, kurang lebih gitu Bapak Ibu, semoga jelas, clear ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tanyakan ya. Jadi saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.